Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas kenapa Hanji atau Armin kebakar kolosal Titan, sedangkan manusia dan Mikasa tidak. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. So, ada yang bertanya, Hanji Zo, kan ketika melawan Wall Titan atau kolosal Titan versi 50 meter, ia akhirnya mati kepanasan dan terbakar karena terlalu lama berada di sana. Dan juga kita ingat, Armin mengalami hal yang sama di mana ia terpanggang habis karena menerima serangan uap panas kolosal Titan Bertol begitu lama. Demi mengulur waktu, Eren bisa menebas tengkuk kolosal Titan Bertol. Ya, keduanya bisa dipastikan terpanggang atau terbakar. Tapi kok para manusia yang kena rumbling tidak terbakar? Contohnya Ramzi dan Halil, atau mungkin orang-orang di pinggir jurang atau tebing. Dan juga Mikasa, Kerman, dan Levi saat di hadapan kolosal Titan Eren. Oke, admin akan jawab satu-satu hal itu, tapi intinya dari jawaban ini adalah, ini hanyalah masalah waktu. Maksudnya adalah kasus Hanji terbakar itu karena Hanji terlalu lama di sekitar Wall Titan, aka kolosal Titan versi light. Ditambah Hanji juga sudah banyak bergerak, sehingga menimbulkan gesekan udara, yang membuatnya semakin cepat terbakar pada suhu panas seperti itu. Oke, admin gak tahu berapa menit Hanji berada di sana hingga akhirnya ia terbakar. Tapi coba kita hitung saja dalam versi menit animenya. Kita mulai pada menit 30-20 detik saat Hanji berpas-pasan dengan Wall Titan. Dan pada menit 32-55 detik, Hanji resmi habis terbakar. Artinya butuh waktu 3 menit 15 detik, Hanji meninggal akibat uap panas dan gesekan udara. Lanjut ke kasus Armin, yang jelas-jelas kolosal Titan Bertol memfokuskan uap panasnya ke satu orang, bukan seperti Wall Titan yang keluar otomatis. Jadi Armin mulai terkena uap panas pada menit 16:37 detik dan berakhir pada menit 18:24 detik. Artinya butuh waktu 3 menit 1 detik untuk membuat Armin mati terpanggang. Nah, itulah jawabannya, sehingga dalam konsep manusia yang kena rumbling Eren, contohnya Ramzi dan Halil, mereka tentu saja tidak terbakar karena tidak sampai 3 menit mereka berada di sekitar Wall Titan. Dan malah mereka dead-nya dengan cara terinjak. Begitu pula para manusia yang lari ke tebing kematian, tentu saja mereka tidak terpanggang soalnya mereka lari loh, nggak diam seperti Armin, dan tidak bergerak di sekitar Wall Titan seperti Hanji. Justru mereka itu lari menjauh agar tidak terkena injakan plus uap panasnya yang dapat membakar mereka. Lalu ketika Wall Titan ini sempat diam alias berhenti, apakah mereka yang ada di depan sana terbakar? Admin gak tahu detailnya, namun yang pasti ada kemungkinan ia terbakar karena di sana diam dan manusianya tak bisa lari. Atau mungkin mereka tidak terbakar karena rumbling telah berhenti yang otomatis mungkin juga uap panasnya tidak keluar lagi. Ya entahlah, sedangkan yang di ujung tebing tentu saja dong gak kebakar karena mereka jauh dari Wall Titan tersebut. Dan untuk tambahan kenapa pohon mudah terbakar, yaitu karena pohon dan manusia punya daya tahan bakar yang sangat berbeda ya. Pohon tentu saja mudah terbakar karena ia terbuat dari kayu dan dedaunan. Coba lihat saja apakah ada gedung yang terbakar, tidak ada kan? Lalu bagaimana ada manusia yang sudah berada di tengah rumbling dan tak sempat kabur? Kalian bisa lihat contohnya di part 3 kemarin juga, di sana ada para manusia yang sudah terpanggang akibat sudah dilewati Wall Titan dan mungkin terlalu lama di sana. Jadi kesannya walaupun mereka matinya tidak kena injak, tapi malah mati mengenaskan dengan mati terpanggang. Intinya gini guys, selama kalian lari menjauh dari Titan, kalian tidak akan terbakar. Tapi jika sudah dilewati dan berdiam diri doang, ya pasti dong kalian kebakar akibat uap panas yang ada. Apalagi Wall Titan bukan cuma satu biji doang. Dan terakhir ini, kenapa kolosal Titan Eren tidak dapat membakar Mikasa dan juga Levi saat itu? Oke, jawabannya ingat. Waktu ya, Mikasa dan Levi turun pada menit 54:48 detik sampai menit 55:15 detik. Artinya butuh waktu 1 menit 7 detik saja mereka berdua di sekitar Eren hingga akhirnya Mikasa masuk ke dalam mulut Eren. Yang dimana di dalam mulut final Titan Eren itu uap panasnya nggak masuk di dalam ya, karena kalau masuk Erennya malah mati terbakar di dalam Titannya sendiri, kan nggak lucu. Jadi di dalam mulut Titannya itu adem ya, tanpa uap panas. Jadi ya sesuai waktu yang ada, Mikasa dan Levi
tak sampai 3 menit seperti kasus Hanji dan Armin. Itulah kenapa mereka berdua tidak mati terbakar akibat uap panas kolosal Titan Eren maupun Armin yang saat itu juga berwujud kolosal Titan. Sebagai catatan, kenapa Eren tidak mengeluarkan uap panasnya untuk menyerang Mikasa dan Levi? Ada dua jawaban. Selain karena rencana awal Eren yang sudah pasrah, ada jawaban lain, yaitu Eren sibuk melawan Armin. Karena setahu admin, dalam kasus Bertol, ketika mengeluarkan uap panas yang dikonsentrasikan, penggunanya itu tak bisa menggerakkan tubuh kolosal Titannya, alias cuman bisa diam doang. Tapi karena Eren lagi gelut sama Armin, jadi mustahil Eren bisa mengeluarkan uap panas konsentrasinya tersebut untuk menghadang Levi dan Mikasa untuk menyerang dirinya. Dan ya, walaupun sebenarnya Eren tidak mengkonsentrasikan uap panasnya, tapi tetap ada ya uap panas otomatisnya. Namun tetap saja tidak bisa, karena pergerakan Mikasa dan Levi di sekitar Eren cuma sebentar ya. Oke, mungkin itu saja jawabannya dan semoga dipahami. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.